Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal TWK Hots tahun 2021 yang sebentar lagi akan dilaksanakan seleksi CASN atau CPNS di tahun 2021 di akhir Juli insya Allah. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk tetap semangat dan mempersiapkan segala halnya, baik pemberkasan mental maupun persiapan belajar teman-teman. Oke, jadi sebelum ke materi atau sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe channel HS supaya teman-teman tidak ketinggalan mengenai info-info terbaru mengenai dunia perCPNS-an atau P3K dan latihan-latihan soal lainnya. Ya. Oke, saya langsung saja ke pembahasan mengenai soal TWK-nya. Oke. Nah, yang pertama, pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara yakni dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Keterlibatan Indonesia di kancah internasional dalam peristiwa ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ke ... Silakan teman-teman kunci dulu jawabannya. Oke, sudah ketemu ya. Sila keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Sila kedua. Kenapa tertuang pada sila kedua ya? Karena kerjasama atau pertemuan yang melibatkan hubungan multilateral sesuai dengan pengamalan sila kedua, ya di situ pada butir ke-8 ya. Jadi mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain ya. Nah, hal ini didasarkan pada pidato Soekarno ya tanggal 1 Juni 1945 yang membahas mengenai internasionalisme yang akhirnya menjadi sila kedua. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kalau kaitannya dengan pengamalan sila pertama, yaitu biasanya kaitannya dengan hormat menghormati antar pemeluk agama atau penganut kepercayaan. Ya, kemudian menghormati cara beribadah ya. Kemudian tidak memaksakan agama, itu yang pengamalan sila yang pertama. Kemudian pengamalan sila yang ketiga itu biasanya tentang menempatkan persatuan, kemudian kepentingan keselamatan bangsa dan negaranya itu di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian ada rela berkorban, itu di sila ketiga. Kemudian cinta tanah air ya. Kemudian pada sila keempat itu lebih mengutamakan ke musyawarah, begitu yang paling menonjol ya. Kemudian yang sikap yang sila kelima itu lebih ke mengembangkan perbuatan luhur ya, mencerminkan suasana yang kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian jujur, tidak boros, bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, itu adalah sila ke-5, pengamalan sila kelima. Oke, sepakat ya, jadi jawabannya nomor 2 ya, atau sila kedua. Oke, lanjut kita ke nomor selanjutnya. Mempergunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan bermasyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 menandakan bahwa A. Bahasa Indonesia merupakan serapan bahasa lokal. B. Bahasa Indonesia merupakan salah satu kebutuhan nasional. C. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan pengantar pergaulan antar daerah. D. Bahasa Indonesia adalah kekhasan bangsa. E. Bahasa Indonesia merupakan tujuan nasional. Kira-kira jawaban teman-teman yang mana? Silakan dikunci dulu. Sudah ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan pengantar pergaulan antar daerah yang tertuang dalam pasal 36 di Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi gunanya bahasa Indonesia untuk menyatukan seluruh wilayah yang ada di Indonesia, kan bahasanya berbeda-beda tuh. Ya karena sukunya ya berbeda-beda, makanya bahasanya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Palembang,
ya, bahasa Ambon, bahasa suku Dayak dan lain sebagainya, kemudian disatukan dengan bahasa Indonesia. Oke, langsung saja sepakat ya, jawabannya C teman-teman. Kita langsung ke nomor 3. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? 31 ayat 1, 31 ayat 2, 31 ayat 3, 31 ayat 4, atau 31 ayat 5. Oke, silakan teman-teman kunci dulu jawabannya, kira-kira yang mana nih? Hati-hati ya. Oke, jawabannya adalah yang 31 ayat 1 ya. Bunyinya seperti apa? Jadi setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, jadi kalau ada kata-kata pemerintah wajib membiayainya, itu berarti ayat kedua. Ya, kemudian kata kunci ayat ketiga itu adalah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional ya, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Jadi di sini ya, poin dari ayat 3 itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan. Kemudian yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi kalau teman-teman ada kata kunci atau poinnya tentang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%, itu berarti pasal 31 ayat 4 ya. Kemudian ayat kelima ya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan agama untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ayat kelima. Oke, jadi ini pernah keluar pada FR tahun 2019 juga ya, teman-teman juga harus banyak membaca dan latihan soal. Menurut saya itu yang paling efektif ya, baik itu lewat YouTube, lewat latihan soal di aplikasi maupun di buku ya, teman-teman harus mengasah ini ya. Oke, langsung saja sepakat ya, tadi nomor 3. Kita langsung ke nomor 4. Lembaga Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Silakan dikunci terlebih dahulu. Yang PPKI atau BPUPKI, atau MPR, atau Presiden bersama MPR, atau Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Jawabannya adalah PPKI. Jadi berdasarkan hasil musyawarah perumusan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh panitia kecil dalam sidang BPUPKI, itu menghasilkan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945 ya. Kalau BPUPKI itu tugasnya adalah merumuskan Undang-Undang Dasar 45 ya. Pada sidang pertama itu pembahasan tentang dasar negara, kemudian pembahasan kedua itu tentang bentuk negara dan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Jadi itu adalah BPUPKI ya. Jadi jawabannya yang mengesahkan adalah PPKI. Sepakat ya teman-teman. Oke, kita langsung ke nomor 5. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau sering dikenal dengan nama amandemen telah dilakukan negara Indonesia sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Jawabannya adalah yang 4 kali ya. Ini sudah sering kali dibahas dalam soal-soal CPNS ya. Fakta sejarah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Pada tanggal berapa saja? Perubahan pertama pada 19 Oktober 1998, kemudian 8 Agustus tahun 2000, kemudian yang ketiga adalah 10 November 2001, yang keempat adalah 10 Agustus 2002 ya. Itu saja dulu teman-teman mengenai pembahasan kali ini tentang Undang-Undang Dasar 45. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi persiapan bekal teman-teman untuk sukses meraih CPNS di tahun 2021. Oke, tetap stay tune di channel saya dan share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik dan subscribe channel saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.